Oh, berarti kalau ada gunung meletus atau apa itu masih tetap enggak keluar dari Yesus itu. Memang kalau ada gunung meletus, ada gempa, roh Bapak keluar? Ya enggak dong, kan kita kan manusia. Makanya Ya, saya iya, bilang, Tuhan. makanya Tuhan saya Yesus bilang pun begitu, Yesus sebagai Pak. manusia akan dilahirkan ya kan. Ya kan Betul. dia kan manusia kan ya. Betul, dia sepenuhnya manusia seperti kita, Pak. Iya, itulah. Apakah kalau ada gunung meletus apakah dia keluar? Saya mau tanya saja nih ya, apa namanya, tentang ini. Yesus itu kan dianggap Allah sudah kan, itu dianggap Tuhan Allah kan gitu Pak. Sudah Tuhan, ya, hakikatnya Allah. Lalu, ya. Terus Yesus itu sebagai manusia itu umur berapa tahun ya Pak? Dari lahir umur berapa tahun? Umurnya Yesus itu? ya, umurnya Tuhan Yesus sampai 33 tahun setengah. Ya. Terus selama Yesus 33 tahun setengah kan dia kan masih manusia kan? Betul. Terus kalau ada gempa, ada gunung meletus, apakah dia rohnya itu atau zat keluar dari tubuh Yesus itu? Oh, enggak. Nggak keluar. Berdiam, kan ayat Alkitab berkata di dalam jasmaninya itulah kepenuhan Allah itu berdiam. Makanya Tuhan Yesus itu kudus, Pak, nggak berdosa. Oh, berarti kalau ada gunung meletus atau apa itu masih tetap nggak keluar dari Yesus itu. Memang kalau ada gunung meletus, ada gempa, roh Bapak keluar? Ya enggak dong, kan kita kan manusia. Makanya Ya, saya iya, bilang, Tuhan. makanya Tuhan saya Yesus bilang pun begitu, Yesus sebagai Pak. manusia akan dilahirkan ya kan. Ya kan Betul. dia kan manusia kan ya. Betul, dia sepenuhnya manusia seperti kita, Pak. Iya, itulah. Apakah kalau ada gunung meletus apakah dia keluar? Gunung meletus ada keluar. Kalau keluar kan mesti jadi akan kaku kalau tubuhnya sebagai manusia. Nggak ada begitu, Pak. Ya. Enggak begitu. Enggak. Nggak ada. Oh, ya, tanya saja saya. Begitu kalau begitu kan enggak keluar ya dia ya. Sebab kalau keluar kan dia kaku badannya, sebagai manusia itu udah keluar dia ya. Nggak keluar. ada. Oh. Terus gini juga ya. Kan di Indonesia ini kan biasa mengakui sudah ada 4 agama ya. Nah, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Qur'an gitu. Zabur, Taurat, Injil itu kita, Pak, bukan agama. Iya, kitab Al-Qur'an itu kan kitab suci kan ya. Terus ini apa namanya? Alkitab itu apa sih Alkitab itu, Pak? Disebutannya Alkitab lah selain dari Zabur itu. Iya, Alkitab itu adalah kumpulan kitab-kitab para nabi dan para rasul. Tulisan dari zaman Musa sampai zamannya Yohanes dikumpulkan di sana. Disebut Alkitab, dikanonkan oleh gereja yang Katolik dan yang Ortodoks di Kartago di akhir abad ketiga. Itulah Alkitab, Pak. Jadi Alkitab itu adalah tulisan para nabi dan tulisan para rasulnya Yesus sendiri. Gitu. Berarti bukan dari 4 kitab itu ya, bukan ya? Oh, kalau Bapak Tanggungan. bilang Taurat Iya. tadi kan. Nah, Taurat itu adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Ya. Zabur itu adalah kitab yang ditulis oleh Daud, makanya disebut Mazmur dalam Kristen. Ya. Injil itu adalah kitab yang ditulis 4 rasul, yaitu Rasul Matius, Rasul Markus, Rasul Yohanes, dan Rasul Lukas. Jadi Injil itu bukan Tuhan Yesus yang tulis, Pak. Karena Injil itu sendiri adalah Yesus sendiri. Tapi kitab Injil adalah kitab yang mencatatkan mengenai kisah Sang Injil. Nah, yang mencatatkan kisah Sang Injil adalah 4 rasul. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gitu. Ya, berarti ada rasul lain lah kan itu selain dari pemegang kitab tadi itu ya? Iya, rasul-rasulnya Tuhan Yesus kan muridnya Tuhan Yesus dari ke-12 rasul. Berarti yang merangkum itu ya, bukan Yesus sendiri, bukan? Bukan Yesus sendiri yang tulis, karena Yesus sendiri Yesus itu Injil itu. Gitu loh. Makanya disebut kitab Injil. Kitab Injil itu kitab mengenai Sang Injil, yaitu kitab mengenai Yesus. Nah, yang menulis itu yang menyaksikan Yesus. Siapa yang menyaksikan dia? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Bartolomeus, Andreas,
Filipus dan murid-muridnya gitu. Saksinya itu yang Iya, kesaksian. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, ya saya baca ya. ya boleh. Terus saya baca, Pak. Ya boleh. Bapak dari mana, Pak, asalnya, Pak? Jember, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Nah, dalam 1 Yohanes 1 dikatakan begini, Pak. Apa yang ada ini judul perikopnya kesaksian Rasul tentang firman hidup. Dikatakan begini, Pak. Apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup Yesus Kristus, itulah yang kami tuliskan. Jadi yang dituliskan para rasul adalah kesaksian yang mereka lihat dengan mata mereka, yang telah mereka saksikan, yang telah mereka raba dengan tangan mereka tentang Yesus Kristus. Ketika itu ditulis, dijadikan dalam kitab. Nah, itulah ini. Gitu. Ya. Ya, terus ini, Pak, kesimpulannya kok sampai keempat rasulnya itu bisa menganggap Yesus itu Tuhan atau Allah tuh gimana kok sampai ke sana gitu, Pak? Oh, karena Tuhan Yesus mengatakan dirinya Tuhan, Pak. Yohanes 13 ayat 13. Iya, Tuhan Yesus berkata, akulah Tuhan. Dalam Yohanes 13 ayat 13. Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 24 berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Mesias itu, kamu akan mati dalam dosamu. Dalam Yohanes 8 ayat 22, Tuhan Yesus berkata, aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Lalu ayat 23-nya Tuhan Yesus berkata, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Kamu dari bawah, aku dari atas. Lalu Tuhan Yesus dalam Wahyu 22 ayat 16 berkata, aku mengutus malaikatku. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu dia juga berkata bahwa dia adalah anak Allah. Dia juga berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Dialah yang telah mengalahkan kematian. Dialah yang telah mengalahkan kuasa maut. Dengan demikian, artinya ketika dia berhasil mengalahkan kuasa maut, dia adalah Tuhan atas segala kerajaan. Makanya dia dikatakan King of Kings, Raja dari segala raja. Tongkat Yehuda, kepemimpinan Daud, dari tunasnya Daud. Ya, terus ini lagi, Mbak, apa namanya? Yang satu lagi ya, Pak, ya, nanti kayak satu lagi nanti saya di bawah masih banyak ya, Bapak. Ya. Ini yang dikatakan sering dianggap juru selamat itu maksudnya gimana, Pak? Yang menjadi juru selamat gitu, Pak? Ya, juru selamat itu kan juru selamat dunia apa nanti di akhirat, Pak? Dia adalah juru selamat dunia. Ya, di dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat berkata kepada penjaga domba, dia berkata begini, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu adalah artinya Mesias atau juru selamat. Nah, artinya juru selamat ini adalah dia penyelamat. Nah, apa sih yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu menyelamatkan manusia dari kuasa kematian. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan manusia dari kematian? Dengan mati untuk memasuki kematian itu dan mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Misalnya nih, Bapak mau menyelamatkan orang dari hotel. Ya, Bapak harus masuk dulu ke dalam hotel biar bisa membawa orang keluar dari hotel. Nah, Tuhan Yesus mau menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, yaitu kematian, dengan mengalami kematian dan menyelamatkannya melalui kebangkitannya, agar orang yang percaya kepada Dia tidak lagi di dalam kuasa kematian atau kuasa maut, melainkan memiliki hidup di dalam Dia. Makanya kami yakin bahwa kami pasti ke sorga, kami pasti diselamatkan. Kenapa kami pasti diselamatkan? Karena Dia sendiri sudah mengambil kunci kerajaan maut yang membuat kami tidak bisa ke sorga. Artinya kuasa yang membuat kami nggak bisa ke sorga itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kami nggak perlu takut dengan kematian. Maka benarlah ucapan Rasul Paulus yang berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagi orang Kristen menurut 1 Korintus 15 ayat
55, kematian bukanlah ketakutan Pak bagi orang Kristen, tapi kematian adalah yang dinanti-nantikan, karena melalui kematian tubuh kami yang dapat binasa ini harus digantikan dengan tubuh yang tidak dapat binasa melalui kebangkitan. Gitu Pak. Tapi kalau sudah berkuasa dia kan, kenapa kau harus nyamar jadi manusia itu? Harus masuk ke hotel. Dari luar kan bisa, dia dari langit kan bisa. Kalau udah masuk ke dalam. Kenapa Tuhan Yesus itu harus Kenapa Tuhan Yesus itu harus capek-capek jadi manusia gitu ya Pak ya? Kenapa sih dia harus capek-capek jadi manusia untuk mengampuni dosa? Karena begini Pak. Di dalam Ibrani 9 ayat 22 tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Gini. Kan pada mulanya kan Tuhan bilang sama Adam Hawa. Adam Hawa, kalau kamu berdosa kamu pasti mati. Artinya Tuhan itu kan sempurna Pak. Firman-Nya itu ya dan amin. Berarti kalau dikatakan kalau kamu berdosa kamu pasti mati, artinya dia nggak bisa meralat itu karena firman-Nya kekal. Maka semua yang berdosa harus mati Pak. Tetapi di satu sisi karena kasih-Nya Allah, dia nggak mau kita mati. Maka dia itu harus menggantikan kematian yang seharusnya kita terima, agar kematian itu tetap terjadi sebagai upah dosa dari keadilan-Nya. Jadi kenapa sih dia harus mati? Kenapa sih dia harus capek-capek jadi manusia? Karena firman-Nya itu nggak berubah Pak. Langit dan bumi ini akan berlalu, tapi firman-Ku tidak akan berlalu. Jadi dia jadi manusia, dia harus datang jadi manusia, dia harus menumpahkan darahnya sebagai tanda kasih-Nya bahwa ada yang mati menggantikan kematian kita. Dia kalau mengampuni begitu saja, oke lah, ku ampuni aja begitu dosamu. Gak apa-apalah ku ampuni, aku gak perlu jadi manusia. Kalau dia mengampuninya begitu saja, artinya dia berkhianat terhadap firman-Nya sendiri kepada Adam dan Hawa. Bahwa semua orang berdosa harus mati. Kalau dia mengampuninya begitu saja, tanpa ada kematian, maka dia mengkhianati firman-Nya sendiri. Nah, Allah kami bukan Allah yang demikian, Pak. Allah kami adalah Allah yang sempurna, yang kekal di dalam firman-Nya yang hidup itu. Makanya kita semua yang mati ini, tetapi dia tidak mau kita mati karena dosa kita, maka dia menggantikan kematian yang seharusnya kita terima melalui kematian anak tunggalnya itu. Makanya ketika kita percaya kepada Yesus, kita memberi diri dibaptis, kita mati bersama dengan Yesus dalam baptisan. Kolose 2 ayat 11. Kita baca ya. Dalam Kolose 2. Jadi kenapa kita harus dibaptis? Karena kita mati bersama Yesus dalam baptisan. Nah, Kolose 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Yesus kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Yesus kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ya. Terus bagaimana dengan bayi yang tak berdosa mati itu? Oh, kalau bayi, antara ada pesterku di bawah. Dia belum mengenal Yesus, Allah kan belum mengenal, kan dia berdosa itu. Menurut pengetahuan Kristen itulah. Menurut pengetahuan. Kalau bayi meninggal, dia kemana pergi? Dia ke Firdaus, Pak. Kenapa? Karena meskipun dia punya natur dosa, tapi dia belum meresponi panggilan dosanya. Jadi semua bayi dari agama manapun dia akan tetap ke surga. Gitu, karena dia belum melakukan perbuatan dosa. Soalnya kan ada yang menyebutkan lain, Pak, di pendeta-pendeta kan lain ceritanya itu, Pak. Dosa turunan, ya, dosa apa kan itu. Itu hanya pendapat, Pak. Itu hanya pendapat, Pak. Oh, jadinya itu membingungkan gitu, Pak. Ya kalau Mbak kan tidak membingungkan, kalau Mbak jelas kan begitu. Kan gitu. Sama kalau bayi memang bukan Mbak ya, Pak ya. Jangan disebutkan sama Mbak. Saya Mas. Oh iya. Iya, soalnya wajahnya seperti agak mirip perempuan. Oh ya, saya terlalu manis mungkin ya. Iya, ya begitulah mungkin. Ya, oke, ada lagi Pak, biar kita lanjut Pak. Ini apa namanya? Kalau begitu kan memang sudah
saya juga bisa membedakan gitu kan. Berarti kalau bayi mati memang tidak ada dosa turunan kan, memang langsung sudah gitu kan. Sama pengetahuan saya di Islam juga begitu, kalau bayi tanpa dosa langsung memang dilemparkan ke surga gitu. Di Islam juga begitu Pak, di Islam Pak. Tidak ada lain gitu Pak. Tidak ada pengadilan lain gitu Pak. Kalau di Islam juga begitu. Ya. Itu ya Pak ya. Ya, sekali lagi tujuan saya ini cuma untuk mencari persamaan tapi bukan untuk disamakan kan gitu Pak. Ya, betul. Ya, syukron ya. Thank you Pak. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati ya. Ya.